hari ini yang akan saya coba sharing itu adalah kasenda. Kasenda itu berasal dari bahasa Inggris, cuman mungkin jarang dipakai ya. Kasenda itu hal-hal yang sebaiknya jangan diungkapkan, atau hal-hal yang lebih baik tidak usah disampaikan. Jadi kalau kita lihat dari di Markus 5 ayat yang ke-43, apa yang dikatakan di sana? Markus 5 ayat 43, dengan sangat dia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Oke, ada pesan di situ. Jangan beritahu kepada siapapun. Jadi begini, ini mungkin kita nggak ngeh ya, berapa kali Tuhan selalu bilang membuat mujizat, jangan kasih tahu ke orang, betul ya? Orang buta disembuhkan. Pernah nggak kita berpikir, kenapa sih jangan dikasih tahu? Oke, ini deh, saya kasih contoh aja. Jadi ceritanya, ada tukang mie ayam sama pembelinya di kantor polisi. Mereka berdua ini ribut. Nah, mengalami keributan, dipanggillah sama polisi, diselesaikan di sana. Ceritanya gimana? Kronologinya sampai mereka bisa di kantor polisi. Jadi ceritanya si pembeli ini datang, pesan mie ayam, ya. Pak, pesan mie ayamnya 1 dong. Lalu si penjual bilang, pedes atau enggak? Si pembelinya ini, bodoh kamu, saya belum makan udah ditanya pedes atau enggak. Nah, si penjualnya ya diem dia. Akhirnya dia agak kesel gitu. Setelah mie ayamnya mau siap, si pembeli ini ngomong lagi, Pak, mie ayamnya jangan dikasih ayam ya, katanya gitu. Nah, kemudian si penjual ngomong, lah kalau nggak dikasih ayam ya bukan namanya mie ayam dong, katanya gitu kan. Nah, si pembeli ini tambah ngamuk, bodoh sekali kau. Kalau mie dikasih ke ayam nanti saya makan apa dong, kata dia. Waduh, si bapak ini akhirnya ya udah dia diem. Kemudian dia waktu nganterin mie, nah dia ngomong lagi ke si pembeli, ya saya nggak tahu untuk balas dendam atau apa, dia ngomong, Pak, nggak mau sekalian minum, katanya. Nanya lah si pembeli, emang pilihannya apa? Ada Pak pilihannya, iya atau tidak? Ngamuklah si pembeli ini. Jadi artinya begini ya, semua ini ada hubungan dengan yang namanya persepsi. Kenapa Tuhan bilang kamu jangan ngomong ke orang-orang? Sebab orang itu kadang-kadang mendengar memiliki persepsi yang berbeda. Seperti yang tadi penjual mie ayam dengan pembelinya, mereka persepsinya yang beda gitu, cara nangkepnya. Jadi kalau misalnya seorang bersaksi, kesaksian kita kadang-kadang belum tentu menguatkan orang, betul nggak? Kesaksian bisa membuat orang lemah. Contohnya, ini orang mengalami mujizat, aku enggak ya, murtadlah dia. Atau itu contoh yang pertama. Yang kedua, misalnya ini ada orang bersaksi, wah Tuhan itu sangat memberkati, keluargaku berkelimpahan ini. Anda tahu nggak pikiran orang yang nangkep? Belum tentu sama. Yang di belakang ada sombong tuh orang. Jadinya kan dosa, iya kan? Karena orang nangkep itu nggak sama, sombong ya orang, gitu aja diomongin gitu, kesel bawaannya. Jadi itulah di dalam membawa kesaksian. Ya banyaklah contoh lainnya. Kadang-kadang bersaksi kita ngomong, di belakang dijadiin bahan gosip. Jadi kasihan bersaksi itu memang kita harus memakai hikmat. Jadi kadang-kadang keajaiban yang kita terima itu mungkin dengan hikmat kita mungkin berbicara sama orang yang memang membutuhkan gitu loh. Karena kalau kita ngomong ke umum, ya lakukan secara umum. Tapi ini bukan artinya anjuran untuk tidak bersaksi ya. Ini tolong jangan ditangkap seperti itu. Karena setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda. Itu makanya kita tahu kenapa Tuhan selalu berkata, jangan ngomong kemana-mana. Tapi sayangnya orang ngomong juga. Akibatnya apa? Ya fatal. Karena gini, mahkamah agama itu waktu itu terdiri dari 2 yang dominan, orang Saduki sama orang Farisi. Orang Saduki itu tidak percayakan kebangkitan. Orang Farisi itu masih mendingan, dia itu untuk orang menengah ke bawah dia akrab, tapi Saduki itu orang menengah ke atas. Jadi orang Saduki ini karena mempunyai konsep bahwa tidak ada kebangkitan, pikirannya juga jahat. Contohnya kita lihat waktu Yesus itu kan imamnya Kayafas. Kayafas itu orang Saduki, makanya paling ketakutan kan waktu Tuhan Yesus, jangan sampai bangkit dia, karena omongannya nanti jadi nggak cocok. Nah,
Sama seperti Yakobus, itu saudara dari Yohanes, kisah para rasul itu ada. Kan yang mati orang Saduki, imam-imam Saduki. Lazarus sudah dibangkitkan oleh Yesus dari kematian, apa yang mereka melakukan? Suruh matiin lagi kan? Bayangin orang sudah mati, udah bangkit, suruh mati lagi. Nah itulah orang Saduki. Jadi itu adalah hal-hal yang makanya Tuhan Yesus kasih tahu kita, jangan ngomong, ya udah, lebih baik kita itu menggunakan hikmah. Tadinya saya juga terus terang nggak ngerti, cuma saya sekarang mengerti bahwa di dalam bersaksi kita harus lihat-lihat, kita melihat-lihat apakah itu menjadi batu sandungan atau enggak. Tuhan itu maksudnya baik sekali, cuma kadang-kadang kita nggak nangkep kebaikannya Tuhan. Oke, sekarang begini, kalau begitu seseorang selamat atau seseorang tidak selamat, siapa yang menentukan? Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Kalau ada yang dapat boleh dibaca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, jadi keselamatan itu dari Tuhan. Nah, ini juga sama. Keselamatan itu sebetulnya misterius. Itu menurut saya. Karena nggak ada rumus tetapnya. Contohnya gini dah. Ada 4 orang yang meninggal, mati. Menghadaplah dia ke gerbang di sorga. Malaikat Tuhan waktu itu cegat mereka kan, diperiksa siapa yang boleh masuk sorga, siapa yang nggak boleh masuk sorga. Orang pertama ini, saya rasa Anda semua mungkin kemungkinan besar sudah pernah dengar cerita ini. Seorang supir kendaraan umum. Oke? Dan kita tahu bahwa si supir kendaraan umum ini oke, boleh masuk. Kenapa? Karena banyak membuat orang bertobat. Bahkan terakhir itu waktu bisnya masuk ke jurang, 40 orang ikut mati. Semuanya dia bawa semua masuk ke surga. Belum itu orang-orang yang lainnya yang dia ugal-ugalan. Sebab kenapa? Sewaktu orang mau meninggal itu teriak, Tuhan ampuni aku semua, kan begitu. Selamatlah mereka masuk ke surga semua. Jadi waktu si supir kendaraan umum ini masuk ke surga, rombongan yang ikut sama dia banyak sekali. Orang-orang yang terselamatkan, orang-orang yang berdoa, orang-orang setelah dibawain kendaraan sama dia bertobat. Jadi kalau tiap kali naik kendaraan umum selalu berdoa dulu, selalu ingat Tuhan. Makanya masuk surga. Sekarang yang kedua, seorang evangelis. Oke, waktu dia dipanggil, dia bilang, kamu masuk neraka. Loh, kok gitu? Dikasih lihat. Kamu lihat nggak waktu kamu ngomong, orang-orang pada tidur, betul. Orang-orang tidur, nggak dengerin. Jadi percuma, apa yang kamu kerjakan nggak ada buktinya. Jiwa mana yang kamu bawa? Suruh masuk neraka. Nah, sekarang orang yang ketiga, sama evangelis, semangat dia. Malaikat bilang, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini lihat, katanya. Kasih lihat lah, dia korban. Semangat dia. Dia selalu tiap kali habis omong, siapa Yesus Kristus itu? Orang nggak ada yang jawab kan? Lihat, wah, tegang gitu. Siapa Yesus Kristus itu? Dia gebrak mimbarnya. Siapa Yesus Kristus itu? Dia tambah, orang-orang kan diem gitu. Iya kan? Ketiga kali dengan gebrakan yang luar biasa gitu, sampai mimbar mau pecah. Siapa Yesus Kristus? Itu anak-anak kecil berlompatan pengakuan orang tuanya, peluk, mami, kasih tahu bapak itu siapa Yesus Kristus itu. Jadi artinya, terus Tuhan gini, kamu tahu nggak anak-anak itu punya kerajaan sorga, tapi kamu sekarang bikin anak-anak itu takut sama Tuhan. Begitu dengar nama Tuhan Yesus Kristus lari. Jadi cocoklah tempat kamu di neraka. Nah, sekarang orang keempat datang. Kalau saya oke dong, orang-orang nggak ada yang tidur, semua orang juga lihat mukanya ramah semua. Enggak, kamu masuk neraka. Loh, kenapa? Kamu tahu nggak? Memang sih, kamu tuh orangnya lucu ya. Semua orang ketawa kalau kamu khotbah. Tapi sayang ya, khotbah kamu tuh kosong, nggak ada gunanya, cuma lucu doang katanya. Sama. Nah, itu jadi makanya bahwa masuk surga itu sesuatu hal yang misteri. Kita nggak pernah tahu. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa yang menentukan adalah Tuhan karena suatu anugerah, siapa lagi yang menentukan? Ada yang tahu? Ada faktor lain loh, orang masuk surga atau enggak. Mau sadar atau enggak sadar. Kejadian 3 ayatnya yang ke-17. Itu kira-kira kisi-kisinya di situ. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kamu makan
daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Oke, Adam itu gagal karena siapa? Hawa. Enggak, bukan karena perempuan aja loh. Ini contoh, saya bilang. Kadang-kadang kebalik. Wanita nggak masuk surga ya karena lakinya nggak benar, kan gitu ya. Bisa. Jadi artinya kita masuk surga, nggak masuk surga itu ditentukan oleh orang lain. Orang lain itu lingkungan mempengaruhi kita loh, masuk surga nggak masuk surga. Waktu Anda di surga, Anda ngapain kesini? Enggak, saya ikut istri saya. Bisa kira-kira gitu. Saya masuk surga karena ikut istri saya. Oh, saya masuk surga karena ikut suami saya. Enggak. Tuhan sudah memberitahu kita, jangan kalah sama kejahatan. Kan orang ada yang prinsipnya gini, orang baik sama saya akan 1000 kali lebih baik sama dia. Tapi awas ya, dia jahat ya. Wah, saya bisa lebih jahat 100 kali lipat. Itu artinya keselamatan kita itu di tangan orang. Anehnya itu seperti itu. Tapi Anda percaya atau enggak, nanti ada suatu titik di mana akan ditentukan oleh Tuhan bahwa kita itu harus membuat keputusan sendiri. Pasti ada saatnya. Karena kita masuk surga nggak bisa karena ikut-ikutan. Oke, sekarang kita ngomong, kalau begitu Tuhan itu melakukan penarikan jiwa itu seperti apa? Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu di bumi. Contohnya begini deh, ada seorang misionaris muda, dia akan bertugas nih ke suatu daerah. Lalu dia tanya sama pendeta seniornya, Pak Pendeta, tolong dong berikan saya kiat-kiat bagaimana supaya bisa menarik jiwa atau melayani orang dengan baik. Oh, pendeta ngomong begini, kalau kamu ketemu penjual tahu, ngomonglah soal tahu. Kalau kamu ketemu tukang sayur, ngomonglah soal sayur. Ketemu tukang kacang, ngomonglah soal kacang. Nah, terus dia kan gini, lah itu kan kalau ketemu satu-satu Pak Pendeta. Kalau sekaligus ketemu orang yang ngumpul gitu apa dong saya ngomong? Gampang, kamu ngomong aja soal gaduh-gaduh, toh? Atau ngomong soal tobat. Nah, jadi itulah metode penarikan jiwa. Itu memang dilakukan secara personalized. Tuhan Yesus lakukan itu. Ada berapa kategori? Ada 4 yang Tuhan Yesus lakukan di dalam penarikan jiwa. Oke, kita lihat yang pertama. Contohnya adalah perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini mewakili siapa? Dia mewakili orang berdosa. Apa yang Tuhan Yesus bicarakan, ya Anda bisa baca di kitab suci. Tertulis kan pembicaraan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria itu. Akhirnya kan dia yang menerima Tuhan Yesus, yang menerima keselamatan. Bahkan dia bersaksi ke yang lain-lain. Itu mewakili orang yang berdosa. Sekarang yang kedua, Tuhan Yesus itu menunjukkan bagaimana caranya menarik jiwa ahli Taurat kan, ahli agama kan. Siapa itu? Pembicaraan dengan siapa? Nikodemus. Tuhan Yesus melakukan secara personalized. Jadi Nikodemus itu datang berbicara sama Tuhan Yesus. Nah, Anda lihat 2 kategori ini paling banyak di gereja. Ya, dari golongan pendosa atau dari golongan ahli agama, baik itu dari agama lain, baik itu ya yang mirip-mirip penarikan jiwanya itu dari caranya Nikodemus. Metode yang ketiga, penarikan jiwa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, ini yang paling sulit. Coba Anda bisa lihat itu di Matius 19 ayat yang ke-23 sampai 26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Terima kasih. Orang kaya, penarikan
penarikan jiwa orang kaya. Itu yang bisa melakukan hanya Tuhan. Itu Tuhan sendiri loh yang bilang sukar, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Yesus buktikan omongan ini sewaktu di bumi. Dia buktikan. Siapa itu? Ada yang tahu? Dia tidak ada di 3 Injil lain, hanya adanya yang di Lukas. Sakeus. Sakeus itu orang kaya, betul nggak? Nah, Anda pernah pikirkan nggak apa sih yang Tuhan Yesus kan menginap di rumahnya Sakeus, betul ya? Anda tahu nggak kira-kira apa yang Tuhan ceritakan kepada Sakeus ini? Kok dia bisa sampai akhirnya bertobat? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira apa yang Tuhan katakan ke Sakeus kalau Sakeus ini bisa bertobat? Nggak ada yang tahu ya? Iya, saya juga nggak tahu. Soalnya saya juga nggak tahu gitu. Jadi kalau Anda tahu gitu, kita bisa sharing. Saya juga nggak tahu apa yang dikatakan. Nah, inilah yang dibilang tasenda. Sama Tuhan nggak diungkapkan. Kenapa kok penarikan jiwa ke orang kaya tidak diungkapkan? Udah Anda pikirin sendiri deh kenapa. Anda pikirin. Kalau di Alkitab nggak ada cerita detailnya itu pembicaraan dengan Sakeus gimana. Jadi gini ya, yang Sakeus itu boleh Anda jadikan bahan renungan gitu loh. Jadi memang ada suatu rahasia, ada hal yang Tuhan tidak ungkapkan. Itu yang tadi saya bilang tasenda. Tidak diungkapin sama dia. Itu boleh menjadi bahan renungan kita sepanjang minggu ini. Kalau sudah tahu, tolong kasih tahu saya, gitu ya. Karena saya juga masih belajar. Oke, yang keempat adalah ke umum, ke publik. Nah, sekarang ada sistem itu, ada namanya KKR, betul ya. Jadi ngomong ke KKR. Sekarang pertanyaannya, apakah sama yang diberikan kepada wanita Samaria, kepada Nikodemus, kepada Sakeus? Kira-kira Tuhan Yesus melakukan hal yang sama atau beda? Metodenya beda lah. Apa yang beda? Dia menggunakan perumpamaan. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan menggunakan perumpamaan? Betul kan? Itu kan orang bertanya, murid-muridnya pun juga bertanya, kenapa kok menggunakan perumpamaan sih? Anda bisa lihat di Matius 13 ayat yang ke-10 sampai 11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kalau Tuhan Yesus kalau ngomong ke orang-orang pakai perumpamaan, orang-orang ini memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Setiap orang itu memiliki pemahaman yang berbeda. Jadi Tuhan Yesus itu menyerahkan kembali ke masing-masing orang sesuai dengan pemahaman yang mereka dapatkan. Anda masih ingat tentang perumpamaan penabur benih? Itu kan mengenai orang-orang yang mendengarkan. Jadi kalau Anda mendengarkannya serius, Anda akan datang seperti Nikodemus atau mungkin seperti Sakeus, itu kan sampai cari-carikan untuk mendalami. Disitulah keselamatan. Tuhan itu sungguh baik. Dia tidak memberi orang sandungan. Jadi kalau orang itu berbeda agama, Anda harus pakai hikmat. Gak ada orang narik jiwa menyerang agama orang, dijelek-jelekin. Sekarang gini loh, orang itu lahir, itu kan gak milih agamanya. Kadang-kadang kan ikut orang tua, dia gak ngerti. Kemudian kita yang ngerti, yang kekurangan hikmat, ngomong sembarangan, disebarin, dibuka-bukain dosanya. Nah sekarang zaman medsos, dimasukin ke medsos lagi, dicerita-ceritain. Ini orang gak benar, orangnya, dia kan gak ngerti, dia kan gak tahu. Jadi kalau penyerangan itu dilakukan kayak seperti itu, niscaya tidak ada orang yang menerima kebenaran. Sebab semua itu harus dilakukan dengan yang namanya kasih. Tuhan itu kasih. Kasih itu tidak menghakimi. Jadi dengan kerendahan hati, tidak menyerang. Saya itu harusnya dibaptis sudah lama. Harusnya dulu. Cuma karena ada yang nyampein omongan itu gak enak di telinga saya, akhirnya wah males saya. Tapi memang udah ujungnya Tuhan maunya saya mengenal kebenaran. Itu baiknya Tuhan. Ketemulah jodoh orang yang kebetulan gak bisa ngomong hal agama lagi, tapi dia menunjukkan melalui
Perbuatan itu yang paling penting. Jadi kalau Anda lihat perbuatan yang penuh kasih, perbuatan yang apa, itu cukup, nggak usah ngerti agama deh. Kalau Anda kuliah Anda ngomong A, dia akan ngomong B, Anda ngomong C, ngomong D, gitu. Itu saya jadi ngomongin diri sendiri. Karena kalau kebanyakan ngomong itu kadang-kadang terlepasan ya, membuka aib diri sendiri. Oke, kita lupakan itu. Jadi makanya jangan kita menjadi batu sandungan. Itu yang sebetulnya Tuhan katakan kepada kita. Treatment atau perlakuan terhadap setiap orang itu jangan disamakan. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dengan yang namanya kasih, bukan menghakimi. Itu makanya Tuhan kalau ngomong di tempat publik, di tempat umum, beda dengan ngomong di tempat yang perorangan. Juga di dalam kesaksian, itu pun harus menggunakan hikmat. Jadi memang intinya tasenda. Tuhan sudah mengajarkan kita, itu alkitabiah. Tidak semua hal kita bisa ungkapkan. Jangan kita tahu orang itu melakukan dosa langsung diserang, oh dosamu di list gitu. Padahal orang itu belum tentu ngerti, malah akhirnya sebel gitu loh. Karena ingat loh, orang berdosa itu belum tentu nggak masuk surga loh. Tadi ingat cerita mengenai supir bis itu, dia narik jiwanya banyak loh. Habis dia bawa bis, semua orang ketakutan sampai berdoa mati-matian, panggil-panggil Tuhan, bertobat, akhirnya masuk ke surga lebih banyak jiwanya. Nah seorang evangelis nggak ada yang dibawa. Polanya ini yang berpengaruh. Nah pada intinya hidup kita jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan jadi batu sandungan. Sebab Tuhan itu sangat baik. Bapa itu sangat baik. Dia nggak mau meletakkan batu sandungan di depan kita. Dan penarikan jiwa itu Tuhan yang melakukan. Ada yang tidak diungkapkan. Yang tadi saya bilang mengenai Nikodemus, Tuhan sendiri yang bisa melakukan, bukan? Ya kan? Tuhan akan berbicara secara orang per orang kepada setiap orang. Kita cuma menabur, tapi taburlah benih yang baik. Nanti pertumbuhan Tuhan yang membuat pertumbuhan itu. Oke, saya akan tutup, tapi supaya ada yang dibawa pulang, selalu diingat bahwa batu sandungan ini bukan kata saya, tetapi sesuai yang Alkitab tulis. Itu di Imamat 19 ayatnya yang ke-14. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi kau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Oke, jelas ya. Jadi kalau orang yang nggak tahu kebenaran, ini bukan orang tuli benar-benar kan, bukan orang buta benar-benar kan. Karena dimaksud orang yang tuli nggak mau mendengar, atau orang yang masih buta, jangan kita taruh batu sandungan. Tuhan sudah memberikan peringatan itu kepada kita. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin.